Nah, ini dia recording in progress. Oke, kita kan ngebahas mengenai materi yang apa ya, termasuk sering banget keluar di UM ya, yaitu terkait dengan ya permasalahan sosial yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi topik yang paling apa ya, esensial gitu ya. Kenapa gue bilang esensial gitu? Karena ya ini fokus utama sosiologi, yaitu menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat kayak gitu ya. Ini kita akan ngebahas semua ini, yaitu apa itu permasalahan sosial, faktor-faktor penyebabnya, teori masalah, kenapa masalah itu bisa muncul, jenis-jenis masalah sosial, upaya dalam menanggulanginya, serta dampak dari permasalahan sosial itu sendiri. Oke? Nah, masalah masalah sosial itu terdiri dari dua, yaitu masalah dan sosial. Masalah itu adalah kondisi, situasi, atau perilaku yang kadang itu nggak sesuai sama yang diinginkan gitu. Misal, lo pengen ke sekolah berangkat jam setengah tujuh. Tapi lu baru bangun jam setengah tujuh gitu ya, maka otomatis menimbulkan masalah yaitu keterlambatan. Sedangkan sosial ya itu adalah masyarakat, hubungan atau interaksi atau struktur yang ada di dalam masyarakat. Entah itu apa namanya, entah itu dia apa namanya, ketua RT, ketua RW, ya keluarga, bapak, ayah, ibu, anak gitu ya. Atau bahkan dalam hal yang jabatannya besar kayak presiden, wakil presiden dan lain sebagainya macamnya itu dalam sosial. Jadi apa masalah sosial gitu adalah yaitu adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan yang terjadi di kehidupan bermasyarakat dan tidak bisa diterima oleh sebagian anggota masyarakat. Kenapa cuma sebagian ya? Karena sebagiannya lagi adalah pelaku gitu ya. Kenapa cuma sebagian Kak? Ya, yang nggak bisa diterimanya ya karena sebagiannya lagi pelaku. Contoh misal ya, ada siswa yang nggak suka terlambat gitu loh. Tapi kalian terlambat gitu kan, kalian pelakunya. Dan sebagiannya lagi adalah orang yang nggak terlambat, tapi dia nggak suka sama orang yang terlambat gitu ya. Oke, kita next. Nah, ini menurut Sujono Sukamto itu mengatakan bahwa masalah sosial itu ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya atau masyarakat yang dapat membahayakan kelompok sosial. Intinya gini ya. Menurut Sujono Sukamto, dia mengatakan bahwa kalau masalah sosial itu nggak sesuai antara antara nilai-nilai dan yang ada di kehidupan. Misal, kita nggak boleh mencuri, tapi mencuri. Kita harus sopan, tapi orang pada songong, khususnya di sosial media, ya, netizen dan lain sebagainya macamnya, gitu ya. Nah, apakah itu membahayakan? Jelas membahayakan, ya. Nggak boleh mencuri, kita mencuri, tapi kita membahayakan orang lain, mungkin dengan menggunakan senjata tajam, gitu, dan lain sebagainya macamnya. Tapi kalau menurut Charles W. Mills, ya, masalah sosial itu sebenarnya masalah pribadi, tapi berubah menjadi masalah umum. Contoh, pencurian. Kenapa dia bisa mencuri? Mungkin karena dia terhimpit ekonomi. Karena dia terhimpit ekonomi, jadi dia miskin. Kenapa dia miskin? Karena dia berantem sama istrinya. Gitu. Sehingga dia berantem sama istrinya. Dia berantem sama istrinya, dia melakukan yang namanya pencurian. Itu menurut Charles W. Mills. Jadi masalah masalah sosial itu awalnya masalah pribadi, tapi berubah menjadi masalah umum atau public issues. Kayak gitu. Ya. Oke, kita next. Apa, jadi ada nggak sih penyebab, faktor-faktor penyebabnya? Oh jelas ada, nggak mungkin nggak ada gitu ya. Nah ini adalah faktor-faktor penyebabnya ya di mana ada 6, biologis, ekonomi, psikologis, geografis, budaya, dan demografis. Biologis ya, contoh kayak misalnya, penyakit menular HIV ya, ya, itu bisa menyebabkan orang itu dikucilkan. Misalnya seorang penderita HIV itu dikucilkan. Ih, dia sering, apa ya, sering melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Ya kan kalau penyakit HIV atau AIDS itu kan dia berhubungan sama sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas gitu kan. Nah, maka orang yang mengidap penyakit tersebut itu biasanya akan dikucilkan, atau akan ditinggalkan, atau bahkan akan dihina oleh orang lain. Sehingga perasaan-perasaan seperti itu memunculkan yang namanya
apa ya, memunculkan rasa tidak suka sehingga dia melakukan tindak kriminalitas, kayak gitu. Contoh, karena dia nggak ditemenin, dia jadi ngelakuin perampokan, gitu ya. Terus selanjutnya psikologis ya. Orang yang memiliki gangguan mental like stres, skizofrenia gitu ya, atau bahkan gangguan-gangguan mental lainnya ya, itu bisa aja menjadi masalah bagi sosial. Contohnya apa, Kak? Contohnya nggak usah jauh-jauh, orang gila nih, orang gila, dia punya gangguan mental kan, punya punya masalah mental, punya masalah apa ya, ya gila gitu loh, orang gila, nggak sadar gitu kan. Nah, bisa nggak dia menjadi masalah? Bisa, tentu, gitu. Misal dia tiba-tiba tidur di depan rumah orang, terusnya lagi orang yang nggak suka, terusnya lagi, apa namanya, akhirnya pada berantem gitu kan, itu kan termasuk masalah sosial dong, gitu. Terus budaya. Budaya ternyata bisa menjadi pemicu. Contoh misalnya yang kemarin kita anggap masalah kayak misalnya primordialisme, etnosentrisme, chauvinism, itu kan bisa menjadi sosok apa ya, eh pemicu permasalahan sosial. Misal ada orang Betawi yang mengatakan bahwa budaya mereka itu terlalu hebat dibandingkan budaya-budaya yang lainnya. Terus orang non Betawi yang dengar itu apa nggak merasa ini, nggak merasa sakit hati, wah kurang ajar, dia songong nih terhadap budaya kita gitu, hajar. Nah, bisa memicu pertengkaran, pertempuran, nggak pertempuran juga sih ya, tawuran gitu ya dan sebagainya macamnya. Terus ekonomi jelas ya, masalah kemiskinan, pengangguran, ya, kesenjangan pendapatan itu bisa mengakibatkan orang melakukan yang namanya perampokan, pembegalan, pembunuhan dan lain sebagainya macamnya. Geografis ini terkait dengan tempat tinggal, wilayah kita, ya. Misal eh misal gini, di Papua ya, Papua itu wilayah yang tertinggal, terluar dan terdalam. Termasuk termasuk wilayah yang tertinggal, terluar, dan terdalam, ya. Buktinya banyak kan di sana konflik-konflik, ya. Kenapa? Ya karena daerah mereka 3T, terluar, tertinggal, terdalam, ya. Sehingga akses-akses terhadap sumber daya itu terbatas. Nah, hal inilah yang menyebabkan yang namanya konflik atau permasalahan sosial. Demografis, ya. Dengan banyaknya angka produktif, angka usia produktif yang menjadi pengangguran di suatu kota besar, itu menyebabkan yang namanya rawan permasalahan sosial. Misal tawuran, pencurian, dan lain sebagainya macamnya, kayak gitu ya. Oke, iya yang tadi gue bilang. Ya, faktor biologis, ya contohnya ada apa, COVID gitu ya, gizi buruk ya, keterbatasan layanan kesehatan gitu, faktor ekonomi, kemiskinan, pengangguran, kesenjangan gitu ya. Faktor psikologis ya, stres, penyakit mental atau depresi, bencana alam, daerah tertinggal ya, itu bisa menyebabkan yang namanya permasalahan sosial. Faktor budaya, perubahan nilai norma, diskriminasi ya, lemahnya kontrol sosial itu juga bisa menjadi faktor permasalahan. Faktor demografi ya, pertumbuhan penduduk terlalu cepat ya, tidak dibarengi dengan lapangan kerja, pasti jelas ya menimbulkan yang namanya permasalahan sosial yaitu pengangguran, ya, yaitu kemiskinan kayak gitu. Terus usia penduduk yang tidak merata, lu bayangin di suatu daerah banyaknya nenek-nenek semua, kakek-kakek semua, ya gimana mereka enggak mengalami kemiskinan gitu ya. Mereka masih mempekerjakan orang-orang yang sudah unproduktif gitu ya. Oke, next. Nah, ada teori-teori ya, yang menyatakan bahwa masalah itu bisa muncul dari berbagai hal. Teori fungsionalis itu mengatakan bahwa masalah itu muncul karena fungsi-fungsi masyarakat itu nggak berjalan sebagaimana mestinya, gitu. Kalau teori konflik ya, masalah yang ada di masyarakat itu berkaitan dengan konflik-konflik yang ada, gitu. Sedangkan kalau misalnya teori interaksi simbolis ya, itu terjadi karena ada orang yang dengan simbol-simbol tertentu ya, yang menjadi penyebab si permasalahan. Simbol-simbol itu maksudnya apa? Misalnya gini, ada simbol yang mengatakan bahwa eh
kalian jalan gitu ya, kalian jalan, terus habis itu kalian ngomong, kalian ngelihat ada orang kelaparan gitu, ada anak kecil yang ngamen. Itu kan simbol-simbol bahwa terjadi yang namanya kemiskinan di daerah itu. Ada misalnya kalian ngelihat anak kecil mencuri, itu kan simbol bahwa ternyata di daerah ini, masalahnya itu adalah kemiskinan, bahkan sampai anak kecil bisa mencuri, kayak gitu. Ya, itu simbol-simbolnya kayak gitu. Ya, itu kalau menurut teori interaksi simbol, tuh ya. Contohnya apa aja, Kak, yang teori fungsionalis? Oke, sebentar ya, kita jelasin di sini, guys. Oke. Nah, teori fungsionalis itu ada dua pendapat, ya. Ada patologi sosial dan disorganisasi sosial. Patologi itu misalnya begini, tubuh kalian, ya, tubuh kalian itu bisa sakit karena salah satu sistem tidak berfungsi, yaitu apa? Sistem imun, ya. Kalian bisa merasakan sakit perut after makan gitu ya, karena salah satu sistem nggak berfungsi, yaitu sistem pencernaan. Kalian bisa mengalami flu, ya, kalian bisa mengalami batuk, pilek, dan lain sebagainya macamnya karena satu sistem nggak berjalan sebagaimana mestinya. Nggak sesuai dengan fungsinya, yaitu sistem pernafasan. Ya, gangguan-gangguan pada sistem ini itu bisa menyebabkan masalah di dalam tubuh manusia. That is patologi sosial. Ya, permasalahan sosial itu timbul karena satu elemen masyarakat tidak berfungsi dengan baik. Contoh, misal, ya, seorang ustadz. Ustadz itu tugasnya ngapain sih? Menyebarkan agama, mengajarkan agama, bener gak? Ya, tapi tiba-tiba ada kasus di mana banyak ustadz di pesantren yang, mohon maaf ya, melakukan pencabulan terhadap apa namanya, santrinya, santriwatinya. Ya, ada tokoh alim ulama ya yang melakukan pencabulan terhadap santri-santrinya. Ya, ya. Contohnya kayak film Walid deh gitu ya, contohnya tuh. Ya, itu kan nggak berjalan sebagaimana mestinya. Harusnya dia ngapain? Ya, ada contoh lagi misalnya remaja, pelajar, sorry, pelajar. Pelajar itu fungsinya apa sih? Belajar, berpendidikan, ya, semua kalian bisa menjadi generasi maju gitu loh ya. Tapi mereka malah tawuran, mereka malah konsumsi narkoba, mereka malah minum-minum alkohol. Nggak sesuai kan dengan fungsinya. Maka terjadilah permasalahan sosial. Satu elemen masyarakat yang tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, ya, itu akan menyebabkan masalah itu yang dikatakan oleh patologi sosial. Ya, tapi kalau misalnya disorganisasi sosial, gitu ya, itu masalah itu nggak cuma terjadi karena apa namanya satu elemen doang gitu. Kenapa elemen itu bisa berfungsi tidak sebagaimana fungsinya? Kenapa dia tidak berfungsi dengan baik? Ya karena ada yang namanya perubahan sosial, perubahan nilai, norma, dan struktur sosial gitu loh. Ya, jadi masyarakat itu udah udah berubah. Mereka udah nggak lagi mementingkan, mereka udah tidak lagi mementingkan norma kesopanan, norma kesusilaan. Mereka udah lagi nggak memperdulikan norma-norma kayak norma hukum, norma adat, dan lain sebagainya macamnya. Gitu. Jadi itulah alasan mengapa mereka ya mengalami disfungsi sosial. Ya. Jadi perubahan nilai dan norma ini menyebabkan elemen masyarakat itu tidak berfungsi dengan baik. Sehingga mereka menyebabkan masalah sosial. Kayak gitu. Contoh, misal, ya, tawuran atau konflik antar etnis. Itu biasanya ya, tawuran itu biasanya terjadi karena ejek-ejekan dulu, ledek-ledekan dulu. Itu kan melanggar norma. Norma kesopanan. Boleh nggak sih kita tiba-tiba ngomong di depan orang gitu ya, "Woi, SMA 1 kurang, nggak bisa apa-apa." Boleh nggak sih ngomong begitu di depan orang gitu? Nggak boleh, nggak sopan dong gitu. Nah, berawal dari situ, yang anak-anak SMA 1 nggak terima. Wah, nggak terima nih gue nih, parah nih orang nih. Ya, akhirnya apa? Yang tadinya pelajar berubah menjadi anggota tawuran. Itu yang dikatakan oleh teori fungsionalis. Ya,
Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Paham, paham, paham. Aman, aman? Nggak apa-apa guys, tanyain aja. Kalau nggak aman, tanyain aja. Oke, aman, aman. Aman ya, Nadine ya, yang tadi minta contohnya ya. Oke, oke, kita lanjut ke teori konflik. Nah, kalau kata si apa Karl Marx gitu ya, dia mengatakan bahwa teori permasalahan sosial itu muncul karena adanya konflik, ya. Baik konflik yang terjadi karena apa namanya kepentingan atau non kepentingan, kayak gitu. Terbagi dua lagi nih, teori Marxis dan non Marxis. Teori Marxis itu mengatakan bahwa ini yang non kepentingan gitu ya. Masalah itu timbul karena adanya perbedaan atau ketimpangan di sosial, ya. Contoh misal gini, kata teori Marxis itu mengatakan bahwa kenapa driver Gojek itu bisa berantem dengan orang lain, ya, karena pendapatan mereka itu menurut mereka lebih rendah daripada orang lain, kayak gitu, ya. Ditambah ya, sebuah negara, sebuah hukum, sebuah ideologi ya, itu menurut kalangan bawah, kalangan yang paling bawah itu apa ya, nggak bermanfaat bagi mereka dan hanya digunakan sebagai alat penguasa gitu, ya. Maka timbullah permasalahan sosial. Misal, misal ya, demo driver Gojek. Permasalahan sosial nggak? Permasalahan. Kenapa dia bisa demo? Kenapa dia bisa menyuarakan aspirasinya? Berarti kan ada yang tidak beres di mata mereka, gitu kan? Terus ada lagi misalnya buruh, tiap tanggal 1 demo buruh. 1 Mei ya kalau nggak salah. 1 Mei demo, May Day. Kenapa? Karena mereka merasa pendapatan mereka nggak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Lembur 12 jam, misalnya, kerja 12 jam. Tapi gaji cuma 2 juta, 3 juta gitu ya. Kan apa ya? Sedih gitu ya melihatnya gitu, ya. Tapi kalau teori non Marxis itu mengatakan bahwa enggak cuman konflik non kepentingan. Konflik kepentingan pun konflik kepentingan pun itu menyebabkan yang namanya permasalahan sosial. Contoh konflik kepentingan nggak usah jauh-jauh. Israel Palestina. Kenapa Israel nyerang Palestina? Karena dia ada kepentingan di situ. Kepentingan apa? Merebut wilayah yang menurut mereka suci, ya. Terus Palestina, kenapa Palestina melawan gitu? Ya karena itu tanah kelahiran mereka, kayak gitu. Ya, itu tanah air mereka gitu loh. Di situ mereka tempat seharusnya berada kan, kayak gitu kan. Ada kepentingan-kepentingan, maka terjadilah permasalahan sosial. Yaitu apa? Bahkan permasalahan global lagi, yaitu adalah peperangan. Ya, Rusia Ukraina. Ya, kepentingan Rusia nggak mau Ukraina jatuh ke tangan Barat. Ya, terus Ukraina malah pengen, nah Ukraina juga pengen apa namanya, menyebarkan apa ya, hubungan bilateral ke negara-negara lain gitu. Tapi Rusia nggak mau Ukraina jatuh ke tangan Barat gitu kan. Maka terjadilah yang namanya permasalahan sosial. Ada kepentingan-kepentingan di situ, ya. Ingat ya, kalau Marxis itu non kepentingan. Jadi cuman eh, apa, adanya perbedaan untuk kesenjangan di antara kelas-kelas sosial gitu. Tapi kalau teori non Marxis itu permasalahan sosial itu timbul karena konflik kepentingan, kayak gitu ya. Nah, interaksi simbolis. Nah, teori labeling. Menurut teori labeling gitu ya, permasalahan ya, itu tuh permasalahan sosial tuh sebenarnya udah terjadi. Bahkan ketika orang lain itu apa namanya, dianggap sebuah masalah. Contoh misalnya, mantan narapidana. Mentang-mentang namanya mantan narapidana, orang tuh langsung mikir kayak dia pasti penyebab permasalahan sosial nantinya nih, kayak gitu. Nah, terjadilah misalnya maling motor, ya. Yang dituduh siapa? Mantan narapidana. Padahal kan dia nggak ngapa-ngapain gitu. Misalnya dia di rumah gitu, dia tidur gitu. Mentang-mentang dia narapidana, dia dituduh apa namanya, mencuri
ayam, mencuri motor gitu kan, atau misalnya mentang-mentang pecandu narkoba gitu. Mentang-mentang dia mantan pecandu narkoba ya. Dia udah sembuh gitu. Tapi orang lain menghindar. Kenapa? Karena takut terkena HIV gitu. Kayak gitu. Ya. Itu menimbulkan yang namanya masalah-masalah sosial kayak gitu ya. Terus ada yang namanya teori konstruksionisme. Teori konstruksionisme ini maksudnya apa? Sebenarnya masalah sosial itu merupakan konstruksi manusia, dibangun sendiri sama manusia itu sendiri, ya. Hasil dari interaksi antar individu dengan orang-orang yang menghalalkan suatu hal yang menyimpang, ya. Dengerin baik-baik kata gue. Teori konstruksionisme itu masalah sosial yang timbul karena dibangun oleh manusia itu sendiri. Hal ini terjadi sebagai akibat dari interaksi antar individu terhadap orang-orang lain yang menganggap suatu penyimpangan itu benar. Contoh, misal LGBT. Ya. Orang tuh kadang kalau ngeliat boti gitu ya, atau bahasa kita tuh boti gitu ya, bahasa netizen ini boti nih, terus mentang-mentang itu teman kalian, mentang-mentang tuh bestie kalian, kalian tuh ngelindungin dia gitu. Udah nggak apa-apa, wajar lah, orang dia anak terakhir, kakaknya perempuan-perempuan semua, makanya dia kayak gini gitu. Akhirnya dia bisa speak up di sosial media bahwa iya gue suka sesama jenis ya, gue punya pacar, dia cowok dan bla 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 bla. Gitu. Itu kan menimbulkan masalah sosial kayak gitu ya. Kayak misalnya netizen akhirnya menghujat dia ya di kolom komentar gitu ya. Terus habis itu dia nggak terima, akhirnya dia ngelapor polisi dan sebagainya macamnya. Itu kan menimbulkan permasalahan sosial kayak gitu ya. Jadi atau kayak misalnya hmm, mungkin kalian sering dengar ya, netizen Indonesia adalah netizen yang paling menyeramkan di dunia gitu loh. Karena sekali kalian ngelawan, akun kalian tenggelam gitu ya. Nah, itu kan bisa apa ya? Kayak ya udahlah biarin aja orang, misal contoh kayak gini, kayak kasus wasit Bahrain gitu ya. Udahlah biarin aja netizen Indonesia kayak gitu. Orang udah biasa dia mah kayak gitu kan. Karena kalian apa ya? Kalian positifin gitu loh. Kalian apa ya bahasanya ya? Kalian terbiasain lah gitu ya, kalian biasakan gitu kan, akhirnya menimbulkan permasalahan sosial kayak gitu ya. Hal-hal yang kayak gitu yang nggak baik ya, kayak gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aman? Ada pertanyaan? Gak apa-apa kalau ada, kita bahas dulu. Oke, nggak ada ya, aman ya. Oke, kalau nggak aman, nggak ada pertanyaan, kita lanjut jenis-jenis permasalahan sosial. Nah, yang paling tinggi ya, yang paling sering keluar itu adalah kemiskinan. Kemiskinan itu ada dua, kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut itu adalah kondisi individu atau kelompok yang dia tuh bener-bener nggak punya akses terhadap sumber daya. Ya, dalam artian begini ya, kalian ngelihat pemulung, tukang sampah gitu ya, atau pengemis yang bener-bener tua renta gitu ya, dia tuh nggak punya apa-apa lagi gitu. Dia tidur di gerobak, dia makan di gerobak gitu ya. Seharusnya lagi dia dia kerja hari ini untuk makan besok gitu. Dia kerja hari ini untuk makan hari ini. Kalau dia nggak kerja ya dia nggak makan kayak gitu. Nah, itu termasuk kemiskinan absolut karena dia benar-benar nggak punya akses gitu, nggak punya pekerjaan. Akses yang dimaksud ini adalah pekerjaan gitu ya. Dia nggak punya pekerjaan, dia nggak punya usaha dan sebagainya macam. Tapi kalau misalnya kemiskinan relatif ya, dia tuh punya usaha, dia tuh punya akses, tapi dia membandingkan diri dia dengan orang lain sehingga dia merasa miskin. Paham nggak? Contoh misalnya buruh, karena dia menganggap gaji dia 3 juta gitu ya, dan karyawan lainnya itu misalnya
7 juta gitu. Dia mau bandingin. Anjir, gue 3 juta, dia 7 juta. Wah, anjir, gue termasuk yang miskin kayak gitu. Ya. Atau misalnya guru honorer terhadap guru PNS. Wah, gara-gara gua honorer cuma digaji 1 juta, dengan guru biasa, guru karya, guru PNS gajinya tuh 3 juta gitu. Wah, gue miskin. Itu dia ngebandingin gitu. Makanya dia mengalami yang namanya kemiskinan. Kayak gitu. Ya. Jadi kemiskinan relatif itu tergantung sudut pandang kita, ya. Kita menganggap diri kita miskin atau menganggap diri kita kaya gitu. Tapi dari gue, kalau gue sendiri ya, gue nggak pernah menganggap diri gue adalah miskin. Ya. Kenapa gitu loh? Karena Tuhan itu menciptakan dua jenis manusia, ya, orang kaya dan orang yang tercukupi. Jadi nggak ada yang namanya orang miskin, kayak gitu. Makanya kemiskinan itu relatif, tergantung sudut pandang kita. Kita menganggap diri kita kaya atau miskin, atau orang-orang yang tercukupi kebutuhan, kayak gitu, ya. Nah, terus kalau misalnya faktor penyebabnya itu ada tiga: faktor natural, kultural, dan struktural. Kalau nggak salah, bentuk dan faktor ini masuk ke dalam pretest kemarin deh, seingat gue ya, atau postes ya, gue lupa. Pokoknya ada soal yang dari bentuk dan faktor. Faktor natural itu berkaitan dengan alam, kondisi alamnya itu nggak memadai, ya. Dia kalau apa, wilayahnya nggak bisa digunakan untuk bertani, berkebun, nggak ada sungai untuk menangkap ikan, nggak ada laut untuk apa namanya, untuk nelayan dan sebagainya macamnya gitu ya. Jadi dia benar-benar nggak bisa nih melakukan yang namanya kegiatan ekonomi. Maka dia dicap sebagai wilayah miskin, kayak gitu. Ya. Faktor kultural, ya, itu dia berkaitan dengan norma, nilai, kepercayaan, dan praktik budaya. Contohnya apa gitu? Misalnya gini, gak usah sekolah tinggi-tinggi lu, tuh juga ujung-ujungnya lu ini ngurusin anak. Nah, biasanya perempuan kan kayak gitu. Ada, nggak biasanya ada pemikiran-pemikiran seperti itu di keluarga-keluarga Indonesia. Percayalah, pasti ada yang mikir kayak gitu. Perempuan gak usah sekolah tinggi-tinggi, toh juga ujung-ujungnya di dapur. Jadi akhirnya sekolah cuma sampai SD, SMP, SMA aja udah bagus gitu. Akhirnya apa? Miskin. Faktor struktural, ya, berkaitan dengan struktur sosial, ekonomi, dan politik, ya. Akibatnya individu atau kelompok tertentu dia mendapatkan akses, ya. Misal kayak gini, ya. Faktor struktural, ya, karena dia apa ya? Karena dia adalah kelas bawah, kelas buruh gitu ya, maka dia mengalami kemiskinan. Kenapa? Karena bapaknya cuma digaji 2 juta gitu ya. Atau karena dia adalah kelas bawah gitu ya, kayak pemulung dan lain sebagainya macamnya, itu dia mengalami kemiskinan kayak gitu. Itu strukturnya, struktur ekonominya, struktur apa ya, struktur struktur individunya lah, dia di kelas yang mana sehingga dia menyebabkan yang namanya kemiskinan, kayak gitu ya. Diingat-ingat ya. Nah, kriminalitas itu adalah sebuah tindakan, ya, individu ataupun kelompok yang melanggar norma hukum. Itu kriminalitas, singkatnya kayak gitu, ya. Jenisnya ada blue collar, white collar, victimless, dan cybercrime. Blue collar, blue, blue itu adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh kelas bawah. Kelas bawah kayak misalnya pemulung, apalagi ya, preman, supir bis misalnya gitu ya. Pokoknya kelas-kelas bawah, yang menurut kalian kelas bawah. Atau bisa disebut juga sebagai street crime, gitu. Kejahatan jalanan, ya gitu ya. Faro, kemiskinan struktural yang bikin individu kasihan dan butuh effort lebih keras. Kemiskinan struktural yang bikin individu kasihan dan butuh effort lebih keras buat keluar dari situasi yang menjerembab tuh kalau udah karena faktor struktural nggak sih Bang? Contohnya sandwich game. Bisa, bisa ya. Jadi dia harus menghidupi
apa ya, ya sandwich gen itu kan dia menghidupi generasi atasnya dan juga menghidupi generasi bawahnya gitu ya. Kenapa? Karena bapak ibunya udah pensiun, dia ngehidupin ibu bapaknya, tapi dia juga menghidupin adik-adiknya kayak gitu ya. Sehingga satu penghasilan dibagi 3 orang kayak gitu ya. Itu bisa bisa. Salah satu faktor struktural itu juga bisa ya. Good, Faro. Oke ya. Em, lanjut ya. Blue color. Kenapa namanya blue? Kenapa namanya blue color, Kak? Ya, atau kerah biru ya, kejahatan kerah biru. Kejahatan kerah biru dan kejahatan kerah putih ya. Kenapa namanya blue color? Karena zaman dulu ketika revolusi industri itu berkembang di tahun 1811 di London, Inggris, para pekerja atau buruh itu menggunakan seragam warnanya biru. Sedangkan petinggi-petingginya, like manager, even supervisor, itu menggunakan seragam warna putih untuk membedakan kelas sosial kala itu. Ya, jadi ingat ya, kenapa namanya biru? Karena zaman dulu para buruh itu menggunakan baju biru. Makanya banyak sampai sekarang kayak mohon maaf, banyak sekarang di Indonesia buruh pabrik harian lepas atau buruh pabrik apapun itu banyak yang seragamnya warna biru. Tapi walaupun demikian, di zaman yang semakin maju, ya, eh, terkadang seragam perusahaan itu menyesuaikan logo perusahaan, menyesuaikan budaya perusahaan, kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti ada pertanyaan di UM, apa namanya, blue collar crime dapat dikatakan demikian nah, karena zaman dulu para buruh atau kelas bawah itu menggunakan seragam warna biru, kayak gitu. Contohnya apa? Ya, copet, ya, pemalakan, pembegalan, perampokan, apalagi tuh ya, banyak. Pokoknya kejahatan yang bisa dilakukan oleh masyarakat kelas bawah. White collar crime, kejahatan kerah putih. Nah, ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang punya jabatan. Ya, orang-orang yang punya kekuasaan. Contohnya, misalnya, korupsi di Kementerian Agama. Tuh. Korupsi di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, sampai Menteri Komunikasi ditangkap KPK karena terlibat kasus suap dan korupsi. Nah, itu termasuk kasus white collar crime. Suap penyuap, jual beli jabatan hingga money laundry termasuk ke dalam white collar crime. Oke ya. Selanjutnya, victimless crime. Ya. Kejahatan yang nggak ada korbannya. Maksudnya apa, Kak? Kejahatan nggak ada korbannya. Misal, sorry, kejahatan yang nggak ada korbannya atau korbannya itu diri sendiri. Contoh, remaja yang melakukan bunuh diri. Korbannya siapa? Ya dia juga. Gitu. Kecuali kalau dia bunuh dirinya di tol, ketabrak mobil. Nah, mobilnya mobilnya apa namanya? eh apa ya? Oleng dan menyebabkan seluruh penumpang di mobil itu apa namanya? Meninggal kayak gitu ya. Maka itu tergolong ke dalam yang bukan victimless kayak gitu ya. Itu masuknya apa? Ya blue collar crime. Kenapa ya? Karena awalnya motifnya adalah orang pengen bunuh diri kayak gitu ya. Jahat kan? Bunuh diri di tol, jahat. Kalau mau bunuh diri ya sendirilah gitu. Tapi jangan sih, jangan ya. Oke. Terus remaja yang menggunakan narkoba. Ya, dia kan narkoba ya pasti kan ngirup sendiri dong gitu ya. Maka dia tergolong ke dalam victimless crime ya. Lanjutnya cybercrime yang paling tenar nih sekarang nih. Cybercrime ya, di mana kejahatan yang menggunakan teknologi komputer, handphone atau apapun perangkat teknologi yang digunakan untuk memfasilitasinya. Contoh misal pornografi, hacker, phishing atau penipuan di online. Contoh kalian ditelepon sama penipu.
Dek, gini, apa namanya, ke keluarga kalian ada yang ketabrak ya, atau keluarga kalian ada yang ditilang oleh polisi nih, gitu kan. Eh, dia butuh ini, apa namanya, butuh dana sekitar 5 juta gitu ya. Langsung kalian transfer jebret 5 juta. Ya, cybercrime kayak gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini, guys? Ada pertanyaan, ada pertanyaan? Ada nggak ya? Wait. Mana ya? Oke. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada ketidakadilan atau diskriminasi. Nah, bentuk-bentuknya ada banyak. Stereotip, stereotip, marginalisasi, subordinasi, dan dominasi. Stereotip ya, itu dia memberikan ketika seorang individu itu memberikan anggapan kepada individu lain ya secara spesifik ya, secara spesifik ya, baik kayak misalnya gini, perempuan itu orang yang lemah. Nah, itu kan apa ya? Itu kan stereotip yang tentang perempuan gitu. Gue lemah gitu kan. Atau orang Batak apa aja dicolong gitu kan. Itu kan ya kurang ajar ya gitu tentang. Atau orang Ambon itu kalau ngomong apa ya? Gaya bahasanya itu keras gitu kan. Terus ada lagi teriak-teriak gitu kalau ngomong. Itu kan stereotip kayak gitu. Ya. Terus marginalisasi, proses pengesampingan atau penyingkiran ya suatu individu dari akses terhadap sumber daya, kesempatan dan pengaruh sosial. Jadi gini, ada sebuah individu atau sekelompok orang yang disingkirkan hanya gara-gara apa ya? Dia bukan bagian dari kelompok, dia adalah orang lain ya. Atau bahkan dia merasa nggak pantas kelompok ini mendapatkan sumber daya. Contohnya apa? Yahudi oleh Nazi. Nazi menganggap bahwa Yahudi itu ras paling hina di muka bumi ini. Itu kan anggapan dia doang. Akhirnya apa? Disingkirin, dibunuh, dibantai. Selanjutnya ada kasus masyarakat Rohingya. Rohingya gitu ya, Rohingya ya. Dia menganggap pemerintah Myanmar itu menganggap bahwa apa ya? Ya etnis ini tuh bukan bagian dari wilayah Myanmar gitu ya, bukan bukan bangsa Myanmar. Akhirnya apa? Diasingkan. Kayak gitu. Itu marginalisasi ya. Dia diasingkan, dipinggirin gitu ya. Tapi kalau subordinasi ya, dia nggak cuma disingkirin gitu loh, tapi dia juga ditundukkan. Contoh misal, kalian keterima kedinasan, Akpol gitu. Udah ada nih, keterima gitu ya. Tapi kalian kalah saing. Sama siapa? Anak jenderal. Kalian nggak jadi diterima. Kayak gitu. Atau karena kalian anak bos ya, anak manajer dari suatu perusahaan, kalian mau masuk kerja nggak pakai seleksi, langsung masuk. Ya, gitu. Ya. Itu subordinasi ya. Jadi kalian nggak cuma dipinggirin, kalian juga ditundukkan kayak gitu. Itu subordinasi ya. Tapi kalau dominasi ini kita pernah bahas ya di materi struktur diferensiasi dan harmoni sosial. Dominasi itu adalah ketika apa namanya, pihak penguasa itu melakukan penundukan terhadap sebuah kelompok. Contohnya apa? Penjajahan kayak gitu. Terus bedanya subordinasi sama dominasi apa, Kak? Kalau misalnya subordinasi itu dia dampaknya bukan dampak ya, skopnya itu lebih kecil. Tapi kalau dominasi itu skopnya lebih besar, ingin menguasai sebuah wilayah gitu. Ingin menguasai sebuah kelompok. Itu inti dari dominasi kayak gitu. Kak, aku mau tanya yang marginalisasi. Marginalisasi. Ya. Itu ada unsur karena dia minoritas atau enggak? Ya, ada unsur ya. Di sini ada unsur minoritas kayak gitu. Oke ya.
Terus dominasi ya, eh, karena subordinasi itu dia pengen menggunakan apa ya? Karena dia penguasa, dia pengen melakukan tindak sewenang-wenang kayak gitu. Dan biar apa? Biar anaknya lolos, biar saudaranya bisa kerja kayak gitu. Itu skopnya kecil kan? Tapi kalau dominasi, ya dia pengen nguasain sebuah wilayah, pengen nguasain sebuah kelompok, skopnya besar kayak gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut. Oke ya. Selanjutnya adalah kesenjangan ekonomi ya. Ini adalah faktor-faktornya. Ya, karena ya pendapatannya nggak merata, pembangunan ekonominya nggak merata, gitu ya. Terus menurunnya pendapatan akibat meningkatnya penduduk tanpa produktivitas atau lapangan kerja. Pengaruh globalisasi juga ya, yang tadinya orang kerja di Tanah Abang, cuman sekedar ngomong beli dua, gratis satu, beli satu, gratis satu, gitu kan. Atau diskon 50%, diskon 50%, beli 3 100.000, misalnya kayak gitu. Berubah tiba-tiba menggunakan HP, live TikTok, live Shopee, gitu ya. Atau live Instagram gitu ya. Diskon menarik ya, beli satu bal 100.000, buset. Apa enggak ini ya? Apa enggak merasa terpinggirkan itu gara-gara faktor globalisasi kan kayak gitu ya. Terus upayanya, upaya baik dari pribadi maupun pemerintah. Di antaranya ya kita hidup sederhana sesuai dengan kebutuhan. Jangan ada yang namanya sikap eh sikap apa tuh yang namanya tuh? Apalagi yang sok kaya itu sikap apa ya namanya, lupa gue. Sebentar. Lupa. Singkat mau sih. Bentar ya guys. Bentar. Ya, hedonisme. Sorry ya. Hidup sederhana sesuai kebutuhan. Nggak perlulah hedonisme dan sebagainya macamnya. Ya. Tingkatin pendidikan kalian gitu ya. Pemerintah juga harus memberikan modal, bantuan kewirausahaan gitu ya. Jangan kasih makan gratis tapi nggak ada anggaran dan sebagainya macamnya gitu ya. Pemberian paket subsidi gitu ya. Kepada siapa? Kepada masyarakat yang kurang mampu, lansia, atau bahkan pelajar-pelajar di Indonesia kayak misalnya subsidi bantuan pendidikan gitu ya, atau penyuluhan program UMKM ya, dan pembangunan masyarakat yang swadaya kayak gitu ya. Tuh, ya. Oke, upaya penanggulangan permasalahan ekonomi. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ntar ya, gue sambil izin ambil minum guys. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya. Nah, upaya dalam menangani permasalahan sosial itu ada tiga, guys. Ada preventif, represif, dan selanjutnya ada ya rehabilitasi. Ya, apa itu preventif gitu ya? Sebuah pengendalian sosial ya yang terjadi di masyarakat sebelum adanya
atau sebelum terjadinya perilaku menyimpang. Ya, jadi sebelum ada permasalahan sosial, itu sudah dikasih penjelasan kepada masyarakat. Misal gini, banyak polisi-polisi yang melakukan sosialisasi, penyuluhan, atau apa ya, presentasi di depan anak-anak SMP, SMA gitu ya, terkait berkendara di lalu lintas. Nah, pasti kan dulu banyak, mungkin beberapa dari kalian, banyak sekolah didatengin oleh polisi untuk apa? Untuk melakukan sosialisasi, ya, melakukan penjelasan, pemaparan, penyuluhan dalam berkendara. Supaya apa? Supaya enggak ditilang, supaya enggak membahayakan orang lain, supaya enggak membahayakan diri sendiri. Kayak gitu ya. Jadi sebelum terjadi hal-hal itu, dilakukan dulu sosialisasi. Kayak gitu ya. Itu preventif namanya. Atau misalnya gini, kalian punya adik. Adik kalian mau masuk sekolah SMA, misalnya gitu ya. Kalian mikir, oh kalau di SMA ini mah gurunya jarang masuk. Gurunya juga nggak jelas kalau ngajarin. Ngajarin sosiologi juga ngangong-ngangong gitu ya. Udahlah, kalian ngomong ke orang tua kalian ya, Pak, Bu, Adek jangan sekolahin di tempat yang ini, sekolahin aja di tempat yang di sana, itu lebih bagus gitu. Sebelum ke adik kalian itu apa ya, ter apa ya bahasanya ya, terkontaminasi gitu ya. Akhirnya kalian ngomong sehingga adik kalian di sekolahin di tempat sana aja gitu. Itu preventif namanya. Tapi kalau represif ya, itu merupakan pengendalian yang setelah terjadinya perilaku menyimpang. Contoh, ada orang yang ketahuan apa ya, ngintipin cewek misalnya, ya. Akhirnya apa? Kalian misalnya digebukin rame-rame gitu ya, atau kalian lapor polisi kemudian dipenjara kayak gitu ya. Itu kan tindakan represif gitu. Setelah adanya tindakan, setelah adanya permasalahan, baru muncul solusinya. Tapi kalau preventif, sebelum ada masalah, muncul solusinya untuk mencegah. Kalau preventif itu untuk mencegah. Kalau represif itu untuk mengatasi, kayak gitu. Supaya apa? Supaya si pelaku nggak ngelakuin lagi, kayak gitu. Itu tujuan dari represif, ya. Tapi kalau misalnya rehabilitasi, ya, ini adalah apa ya? Mengembalikan, ya, atau memulihkan kemampuan seseorang ya yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar atau seperti sedia kala. Contoh, orang yang kecanduan narkoba. Pecandu narkoba termasuk permasalahan sosial nggak? Permasalahan. Tapi bagaimana? Dia kan cuma korban. Oh, kita kasih pelatihan supaya dia nggak apa ya, nggak terlalu kecanduan. Atau ada anak yang mengalami kekerasan rumah tangga. Akhirnya dia merasa trauma ya, merasa gangguan mental, akhirnya dikasih pendidikan. Dikasih teman, dikasih tempat bermain gitu ya, dikasih pembelajaran ya. Akhirnya dia mau terbuka terhadap lingkungannya. Itu rehabilitasi ya. Proses pengembalian atau memulihkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial. Sehingga dia bisa berinteraksi sosial seperti sedia kala. Kayak gitu. Itu rehabilitasi namanya. Oke? Oke. Oke. Selanjutnya ada dampak. Dampak permasalahan sosial ini tuh banyak banget sebenarnya dampaknya ya. Banyak banget. Nggak mungkin cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak. Banyak banget ya. Tapi gue cuma meringkas sedikit aja ya. Itu biasanya dampaknya itu terkait disintegrasi sosial ya. Ketika permasalahan muncul, maka biasanya itu akan mengalami disintegrasi sosial.
Atau ini kebalikan dari integrasi sosial ya. Kalau integrasi sosial itu persatuan, tapi kalau disintegrasi itu perpecahan. Masyarakat itu bakal terpecah belah. Ya dampaknya kayak gitu. Terus luntur dan hilangnya budaya lokal pasti. Orang-orang kayak misalnya apa namanya yang kayak misalnya dicopet, dicolong gitu ya. Orang-orang pasti akan apa ya, mengalami trust issue gitu ya. Sehingga apa? Em, sehingga tuh apa namanya budaya-budaya kita kayak misalnya prihatin gitu ya, atau simpati dalam hati itu luntur kayak gitu. Terus selanjutnya ada menurunnya kualitas hidup jelas. Ya, permasalahan sosial kayak misalnya siswa yang sering tawuran gitu ya. Sering tawuran, sering berantem, pentolan di kelas gitu ya, jagoan di sekolah gitu ya. Terus dia kena bacok sana sini gitu ya, masih hidup masih gitu. Tapi apakah dia apa namanya? Terus ketika dia ngelamar pekerjaan gitu ya, dicek, wah ada luka-luka. Akhirnya ditolak, semua perusahaan ditolak gitu ya. Akhirnya apa? Ya kualitas hidupnya menurun kayak gitu. Mungkin ya cuma jadi sekedar ya kayak misalnya supir atau supir angkot atau tukang ojek atau apalah gitu ya. Ya, jadi kualitas hidupnya menurun gitu ya. Atau perubahan sosial jelas. Perubahan sosial itu biasanya bersifatnya positif. Kayak misalnya meningkatkan pendidikan, memajukan hak-hak sipil kayak gitu ya, atau inovasi dalam kehidupan sosial. Tapi karena adanya permasalahan sosial, hal-hal kayak gitu kan bisa terhambat. Ya, hal-hal kayak misalnya meningkatkan pendidikan itu kan bisa terhambat karena permasalahan sosial kayak gitu ya. Itu dampak-dampaknya kayak gitu. Oke, alright. Sampai sini. Ada pertanyaan? Adakah pertanyaan, guys? Ada. Aman? Oke, yang lain aman ya? Oke, sejauh ini belum. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke, jadi setelah tahu materinya gampang kan? Soal pretestnya. Oke ya, kita kita stop dulu. Eh, jangan di stop deh, kasihan. Oke, kita stop share. Kita coba bahas ya materi yang enggak, materi lagi. Pretest ya. Kita coba bahas pretest ya. Kita coba bahas pretest. Ini udah berapa sih yang ngisi? Gue penasaran. Oke, bentar ya. Camat Sadam. Cobaan ke satu deh ya. Bismillah. Oke. Kegagalan institusi sosial. Oke. Dalam menjalankan fungsinya. Kegagalan institusi sosial dalam menjalankan fungsinya. Merupakan penyebab masalah sosial menurut teori. Oke. Ingat, kegagalan institusi sosial. Oke, gara-gara ya benar patologi sosial. Ya. Perubahan sosial yang cepat. Nah, ada kata-katanya. Perubahan sosial yang cepat mempengaruhi melemahnya norma sosial. Merupakan penyebab munculnya masalah sosial menurut teori Pang ini. Kata-katanya perubahan sosial. Perubahan sosial mempengaruhi norma yang melemah. Jawabannya? Jawabannya? Masa gue harus cek materi lagi nih. Apa ya? Jawabannya disorganisasi sosial ya. Nih kita cek. Mana ya disorganisasi? Nah, ini dia. Nih ya, no. Masalah sosial bersumber dari perubahan sosial yang cepat ya. Gitu. Oke. Adanya ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup oh, seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup sendiri secara layak. Oh, ekonomi. Pang ya. Pemberian akses kepada setiap anggota masyarakat tanpa terkecuali.
untuk menikmati dan memanfaatkan berbagai fasilitas sosial, memberi kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya, kesenjangan sosial ekonomi. Ya, good. Kurangnya sumber daya material dan ekonomi dibandingkan dengan beberapa penduduk lainnya merupakan penyebab dari jenis kemiskinan. Kurangnya sumber daya material ekonomi dibandingkan dengan beberapa penduduk lainnya. Pak, good, relatif, dibandingkan. Oke. Kondisi standar hidup yang sangat rendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar merupakan penyebab dari kemiskinan. Good, absolut. Cara penanggulangan tindakan kriminal dengan pola mencegah. Mencegah that is preventif. Pre sebelum, ventif terjadi. Sebelum terjadi. Re itu diulang. Presif pencegahan. Maka represif mencegah terjadinya berulang. Kayak gitu ya. Kak mau lihat yang slide tentang kemiskinan dong. Bentar ya. Tentang kemiskinan. Ini. Nih ya. Tuh. SS dah tuh. Udah. Udah ya. Udah. Oke. Kita lanjut. Aman. Lulululul. Nah. Oke lanjut ya. Cara penanggulangan tindakan kriminal dengan pola keras seperti penangkapan, pemenjaraan, sampai dengan penembakan. Sebut. Ya, good, betul. Represif. Pemberian sifat tertentu terhadap secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompoknya. A. Ya, apalagi nih? A. Kok Nadine, D? Marginalisasi itu bukan pemberian sifat ya, tapi dia penyingkiran, disingkirin ya Nadine. Oke, pembedaan perlakuan terhadap identitas. Nah, ini dibedain nih perlakuan terhadap kelompok minoritas disebut marginalisasi. Marginalisasi atau subordinasi, ayo. Pembedaan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu atau kelompok minoritas. Marginalisasi, bro. C nggak sih? Emang ya? Bentar lo, gue jadi salah nih. Sebentar. Tadi adanya di... Nah, seingat gue D deh. Emang ya? Udah subordinasi deh. Kita cek ya. Gimana pendapatnya? Bingung, Ya, kita cek ya. Jawabannya, head score. Wih deh, 100. Ini jawabannya ya. Tuh. Itu bisa jawab. Kenapa pada, ya Allah, siapa yang dapat 40 tadi? Astagfirullahaladzim. Siapa coba itu yang dapat 40? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gampang kan? Marginalisasi apa, Kak? Marginalisasi itu, nih Amara. Nih, proses pengesampingan atau penyingkiran individu atau kelompok dari akses terhadap sumber daya kesempatan untuk pengaruh sosial. Kasusnya masyarakat Yahudi dengan Nazi, gitu ya. Tapi kalau subordinasi, ya, kalian gak cuma disingkirin, tapi kalian ditundukin. Kalian harus nurut terhadap penguasa, gitu ya. Kan kalau marginalisasi, marginal itu cuma disingkirin doang. Kayak misalnya, kalau di Indonesia itu kayak misalnya gini, kalian pernah nggak makan di restoran atau masuk ke komplek teman kalian, perumahan kalian, terus ada tulisan pengamen dan pengemis dilarang masuk. Pernah nggak? Pernah nggak apa namanya baca kalimat itu di restoran, di tempat makan, atau di perumahan kalian? Nah, itu disingkirin. Tapi kan nggak ditundukin kan?
Disingkirin doang, jangan sampai pengamen-pengamis masuk ke dalam restoran ini, disingkirin doang. Tapi kalau subordinatif, itu kalian disingkirin, kalian juga ditundukin gitu loh. Kayak gitu. Ya. Contohnya apa? Subordinasi. Misalnya gini. Kalian keterima masuk UI gitu. Terus tiba-tiba kalian cek lagi di websitenya, kalian ada tulisan apa namanya? Tetap semangat, jangan putus asa gitu kan. Loh, pesan tadi ini selamat, kenapa jadi tetap semangat gitu kan? Kenapa gue jadi ditolak gitu? Nah, ternyata pas diusut kalian kalah sama anak menteri yang mau masuk UI juga kayak gitu ya. Itu subordinasi namanya. Ya, kalian gak cuma disingkirin, tapi kalian dituntut harus menerima keputusan itu kayak gitu. Ya. Paham nggak sampai sini? Paham? Ada pertanyaan? Oke, paham ya. Yang Amara aman, Amara? Amara aman tuh. Aman ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Udah kubahas pretestnya, posttestnya nanti dibaca-baca lagi, baca baik-baik ya, jangan sampai dapat nilai di bawah, ya dapat nilai minimal 70 lah ya. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, mungkin materi hari ini gue tutup aja ya. eh Kurang lebihnya mohon maaf ya. Maaf kalau misalnya masih ada kekurangan dalam gue mengajar. eh Tolong nanti dikerjain post testnya dan dibaca-baca lagi materinya gitu ya. Sambil baca materi juga nggak apa-apa, sambil ngerjain post test, sambil baca materi juga nggak apa-apa gitu. Kalian mau ngerjain pretest lagi boleh banget. Kalian mau ngerjain post test lagi juga boleh banget gitu ya. Berkali-kali juga nggak apa-apa ya. Kebetulan spreadsheetnya UI itu non limit gitu ya. Jadi kalian mau ngerjain berapa kali juga nggak jadi masalah gitu ya. Mungkin itu aja dari gue. Kita ketemu lagi di hari Sabtu ya sore. Oke, terima kasih. Bye. Oke.